Baik, di sini kita akan membuat salah satu bahan ajar ya, yang mana salah satu bahan ajar tersebut yaitu leaflet atau berupa brosur. Nah, cara membuatnya kita kali ini memakai aplikasi Canva. Ini ya, aplikasi Canva ini ya. Yang sebelumnya itu kita sudah download dulu di Play Store ya. Sudah download dulu di Play Store, nanti Anda bisa cari aplikasinya Canva. Cukup ringan untuk di handphone. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Canva. Jadi bagi yang belum login, bisa login terlebih dahulu nantinya ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat salah satu bahan belajar ya, bahan belajar yang berupa leaflet atau brosur tadi. Nah, di sini nanti Anda bisa menemukan banyak sekali ya, berbagai macam desain seperti itu. Nah, untuk mencari brosur, Anda tinggal mengetik saja di sini brosur. Nah, setelah itu nanti Anda bisa memilih berbagai macam brosur yang sudah tersedia ya di aplikasi ini. Banyak sekali ya brosur-brosurnya, Anda tinggal memilih saja seperti itu. Nah, ini dia ya salah satu jenis brosur yang sudah kita pilih. Nah, di aplikasi ini kita juga bisa menggunakan berbagai macam fitur yang ada di dalamnya ya. Nah, kalau fitur yang ini, tanda plus ini, istilahnya adalah toolsnya yang bisa Anda gunakan seperti itu di saat Anda membuat berbagai macam desain-desain. Di sini Anda juga bisa memilih template yang lain. Ini elemen, artinya elemen ini Anda bisa nanti menambahkan untuk sebagai penghias mungkin nantinya di brosur Anda. Lalu ini unggahan Anda. Ini teks yang bisa Anda gunakan. Sedangkan di sini ada stiker, ada galeri, jadi nanti Anda bisa mengupload gambar dari galeri Anda seperti itu. Nah, jadi langsung saja kalau begitu kita membuatnya ya. Jadi pertama, kalau semisal ini dirasa backgroundnya masih kurang bagus, maka kita bisa menggunakan ini, menggantinya. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Latar belakang ini ya, kita bisa memilih, ada banyak sekali di sini latar belakang. Nah, salah satunya adalah yang ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti kita bisa menambahkan teksnya saja ya. Untuk menambahkan teks, kita tinggal tambahkan saja. Saya tambahkan judul, subjudul atau sedikit isi. Kita pilih judul. Nah, di sini kita bisa mengganti warna teksnya. Mau diganti warna hitam juga bisa, warna merah, pink atau yang lainnya Anda juga bisa memilih. Istilahnya itu terserah Anda. Nah, jadi kita akan menulis bangun datar. Bangun datar. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda juga bisa menata. Nah, ini ya, ada tanda panah 4 ini. Nah, Anda bisa menata. Ini bisa digunakan memperbesar, memperkecil juga bisa. Anda ingin menjadikan seperti ini juga bisa. Jika dirasa jarak antara hurufnya terlalu jauh, maka Anda bisa mengatur di sini. Nah, ada jarak huruf, ada jarak baris. Jika jarak huruf, maka nanti seperti ini. Kalau jarak baris, itu spasi ke bawahnya, seperti itu. Nah, jika dirasa sudah selesai, ya silakan Anda klik selesai, seperti itu. Nah, jika ada kata-kata yang di sini dirasa kurang tepat, Anda nanti bisa menggantinya terlebih dahulu, seperti itu ya. Kita susun terlebih dahulu, kita tata seperti ini pelan-pelan. Ini kita bisa turunkan dan kita tinggal menatanya saja seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita tinggal menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan tujuan pembelajarannya? Jadi kita harus melihat dulu bahwasanya apa kompetensi inti dan juga kompetensi dasarnya dari materi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat di silabus ya. Ini di silabus sekolah dasar ya. Bahwasanya untuk materi matematika kelas 4 semester 2 di sana disebut bahwasanya kompetensi intinya adalah yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan juga menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan juga berakhlak mulia. Nah, dari kompetensi ini kita juga langsung menuju ke kompetensi dasarnya, karena hari ini kita membahas terkait dengan bangun datar, maka kita harus tahu bangun datar yang seperti apa. Nah, jadi bangun datar di sininya yaitu adalah bangun datar berupa ini, keliling dan juga luas, persegi panjang, nah, serta segitiga. Di sana dijelaskan bahwasanya kompetensi dasarnya itu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi panjang dan segitiga. Lalu yang kedua yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi panjang dan segitiga. Nah, jadi materinya adalah yaitu bangun datar terkait dengan persegi panjang serta segitiga. Nah, dari situ kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya. Bahwasanya kita buka tampilan layar pisah saja ya, supaya mempermudah kita dalam mengetik nantinya. Kita bisa ganti di sini dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk menggantinya jangan lupa ada fontnya ya. Di sini kita bisa menentukan font yang seperti apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Ada banyak sekali font di sini. Kita coba menggunakan yang ini saja. Lalu kita juga bisa menambahkan nantinya di sini tujuan pembelajarannya apa saja. Seperti itu. Lalu Anda nanti juga bisa memberikan formatnya itu nanti bisa paragrafnya mau di tengah, di pinggir, atau bagaimana, terserah Anda. Nah, langsung saja ke poin-poinnya. Poin-poin utamanya di sini tuh ada 3. Ada 2 ya. Ada 3 tuh titiknya. Mohon maaf ya. Jadi poin yang pertama yaitu tadi menjelaskan dan menentukan keliling. Menjelaskan Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, ini kita tinggal menata saja. Saya beri contoh. Seperti ini. Nah, nanti jikalau dirasa ini
belum sesuai ukurannya, kita tinggal menyesuaikan saja seperti ini ya. Kalau jarak antar barisnya masih dirasa belum bagus ya, kita bisa menata. Sini ada jarak ini ya, ada jarak baris, jarak antar tulisan. Nah, kita bisa mengaturnya di situ. Nah, jika dirasa backgroundnya masih belum bagus, nah kita bisa menambahkan yang namanya ini. Toolsnya tadi kita buka, kita cari elemen. Anda bisa menggunakan banyak sekali elemen. Nah, ini salah satunya adalah papan tulis. Nah, ini Anda bisa menempelkannya di sini. Jika terlalu besar ya bisa diperkecil. Nah, seperti ini ya. Begitu saja. Nah, seperti itu. Nanti Anda tinggal menambahkan tujuan pembelajarannya saja. Dan jika dirasa ini backgroundnya masih belum sesuai, nah Anda juga bisa mencari nanti di tools ini ya. Seperti mungkin yang ini. Nah, Anda bisa mengganti dengan ini. Anda bisa menatanya seperti itu ya. Tinggal ditata saja. Yang penting telaten. Seperti itu. Kemudian nanti jika Anda ingin menambahkan materi mungkin berupa persegi, Anda bisa menambahkannya juga. Nah, ini supaya rapi ya. Nah, kita bisa menggunakan elemen. Nah, di sini elemen berupa persegi. Nah, perseginya juga bisa diganti ya warnanya ini ya. Anda bisa mengganti berbagai macam warna yang sudah tersedia. Ada banyak sekali di sini. Entah abu-abu ataukah yang lainnya seperti itu. Nah, baik, selanjutnya karena tujuan pembelajaran sudah kita tulis secara detail, maka selanjutnya adalah kita menyusun materinya. Nah, ini kita tadi bisa menyusun dengan ada persegi tadi ya. Cara membuat atau cara menerapkan perseginya Anda bisa tinggal memilih tools. Kemudian Anda bisa memilih elemen. Nah, di sini elemen ada banyak. Bisa berupa grafik. Nah, ini kalau berupa gradien ya, gradien seperti itu. Semisal persegi Anda butuh. Nah, di sini ada garis dan bentuk ya. Ada garis dan bentuk, Anda tinggal memakai saja, bisa persegi, lingkaran, segitiga seperti itu. Nah, setelah itu kita kan karena tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, maka kita akan berfokus pada ini tadi ya, terkait dengan luas, yang rumusnya itu sisi kali sisi, ruas dari persegi, serta keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Nah, kalau semisal Anda nanti berniat menambahkan yang lain, entah mungkin seperti definisinya, definisi persegi itu apa, boleh, tidak apa-apa. Nah, sebetulnya persegi itu apa ya lah? Persegi itu merupakan salah satu bagian dari persegi panjang yang mana sisinya berukuran sama. Nah, kita tambahkan boleh. Persegi merupakan persegi panjang yang sisinya sama panjang dan sama besar. Nah, seperti itu. Karena ini tulisannya besar-besar, kita bisa mengubah fontnya ya. Bisa merubah fontnya. Lalu kita bisa merubah ukuran fontnya. Bisa menjadi kecil sekali, bisa, atau yang tanggung ukuran 24 juga bisa, terserah Anda. Jadi ini kita bisa memilah dan memilih ya, istilahnya seperti itu. Nah, seperti ini.
Anda tinggal memilih saja apakah fontnya dirasa terlalu besar, Anda bisa kecilkan seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti Anda juga bisa menata. Ini ditata ya, ditata, enggak apa-apa. Boleh ditaruh sini, boleh. Ini ditaruh sini juga boleh. Terserah Anda. Seperti itu. Baik, jika materi sudah tersusun seperti ini ya, Anda juga bisa menambahkan beberapa contoh soal, sebab dalam KD yang kita tulis pada tujuan pembelajaran dijelaskan bahwasanya menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segi tiga. Nah, Anda bisa menambahkannya pada dua kolom ini. Seperti itu. Jadi saya beri contohnya. Kita ke tools, lalu teks. Anda bisa menambahkan subjudul. Nah, kita seret ke atas dan kita ketik contoh. Seperti ini ya. Jika dirasa fontnya berukuran besar, Anda bisa mengganti di ukuran fontnya. Nah, seperti ini. Anda tinggal mengatur saja. Kalau sudah, jika dirasa belum cocok pada bentuk fontnya, Anda juga bisa mengganti fontnya ya. Ada banyak font di sini. Saya ambil contoh yang Oswald saja. Kita tata. Kemudian kita beri warna. Warnanya juga terserah Anda. Merah bisa, pink bisa. Tapi yang intinya itu bisa terlihat ya tulisannya. Nah, mungkin biru atau kuning. Nah, oke. Setelah itu, ke syarat. Jadi kita harus mengunduh ya. Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan jenis soalnya mau yang seperti apa. Tambahkan subjudul lagi. Semisal ini tentukan luas dari persegi panjang dan segitiga berikut. Nah, Anda bisa mengganti fontnya. Kita pakai Oswald saja ya. Nah, jika ini dirasa terlalu panjang, Anda juga bisa mengubahnya pada perubahan jarak biasanya. Tinggal mengatur saja jarak antar baris atau jarak antar huruf. Nah, tinggal ditata. Seperti ini boleh. Jika formatnya ingin seperti ini juga tidak apa-apa. Anda bisa mengaturnya ya.
Sekarang kita buat soalnya setelah ini. Baik, yang pertama persegi. Nah, kita bisa mengambil contoh persegi di elemen seperti ini. Nah, disesuaikan ya, karena nanti juga ada pembahasannya seperti itu. Warnanya juga bisa diganti, terserah Anda. Saya pilih kuning saja. Lalu kita menggambar persegi panjang. Juga dari bentuk persegi saja ya, kita bisa mengatur. Nah, kita tinggal lebarkan, juga bisa seperti itu. Kita bisa mengganti warnanya menjadi hijau juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita beri istilahnya itu beri seperti sisinya, kemudian panjang lebarnya, supaya nanti saat pembahasan anak-anak itu tidak bingung ya. Kita tambahkan teks. Yang teks isi kecil saja ya ini, sebab hanya digunakan sebagai tanda saja. Nah, agak ke bawah ya, supaya tampak terpisah. Nah, misal di sini sisinya 5, kita duplikat. Nah, di sini juga 5. Lalu yang persegi panjang, untuk pembahasannya bisa taruh samping, bisa taruh bawah, terserah Anda ya sebagai pembuat nantinya. Baik, jika sudah selesai menyusun contoh soal dan juga pembahasannya, pada bagian terakhir ini Anda juga bisa menambahkan beberapa kata-kata motivasi atau quotes of the day istilahnya seperti itu. Baik, kita bisa memulainya. Supaya untuk apa ya? Yang jelas adalah untuk memotivasi anak-anak nantinya supaya dapat semangat belajar seperti itu. Quotes of the day. Ini Anda bisa mengaturnya ya. Anda nanti bisa mengatur lebarnya seberapa seperti itu. Yang pertama ini kita bisa membahas sebuah motivasi terkait dengan cita-cita. Bahwasanya manusia harusnya dapat atau bercita-cita meraih hal-hal yang besar dan bukan hal-hal yang kecil.
Lalu tema kedua, Anda bisa memakai tema semisal belajar. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Yang terakhir, kita bisa mengambil tema tentang kejujuran, tentang jujur. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat diperbaiki dihilangkan, dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tetapi tidak jujur akan sulit diperbaiki. Mungkin seperti itu. Anda nanti tinggal mengatur susunannya atau fontnya jika dirasa terlalu kecil, jika terlalu banyak hiasan di pinggir-pinggirnya, atau jika dirasa masih kurang hiasannya, Anda juga bisa menambahkan. Seperti itu. Baik, jika dirasa sudah selesai semuanya, sudah membuat quotes, soal pembahasan sudah ada, kemudian materi sudah selesai semua, nah maka kita bisa mendownloadnya. Nah, untuk mendownloadnya kita bisa yang ini ya, tanda download. Nah, simpan saja. Masih loading ya, kita tunggu saja. Nah, kita bisa menyimpannya dan kita bisa taruh tempatnya di mana nanti bisa disimpan di drive seperti itu.